Pernikahan sama jenis saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa negara. Nah, apa pandangan kekristenan tentang hal ini? Alkitab memang membahas tentang hubungan sesama jenis, tetapi tidak secara spesifik membicarakan tentang pernikahan sesama jenis. Namun dari berbagai ayat yang ada, jelas hubungan homoseksual atau lesbian dianggap sebagai dosa dan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam Imamat 18 ayat 22, Tuhan menyebut hubungan sama jenis sebagai kekejian, yaitu sesuatu yang sangat menjijikkan di matanya. Roma 1 ayat 26-27 juga menyatakan bahwa nafsu homoseksual adalah sesuatu yang tidak wajar dan memalukan. Sementara itu 1 Korintus 6 ayat 9 menegaskan bahwa orang yang hidup dalam dosa ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau hubungan sama jenis saja sudah dikutuk dalam Alkitab, maka pernikahan sesama jenis tentu bukan bagian dari rencana Tuhan. Kejadian 2 ayat 24 yang merupakan dasar pertama tentang pernikahan jelas menyatakan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita. Ini ditegaskan lagi dalam bagian lain Alkitab, seperti 1 Korintus 7 ayat 2-16 dan Efesus 5 ayat 23-33, di mana pernikahan selalu digambarkan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan menurut Alkitab bukan sekedar hubungan romantis, tetapi juga persekutuan seumur hidup antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang stabil. Selain dari Alkitab, sejarah juga menunjukkan bahwa sejak zaman dulu, pernikahan selalu dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dari sudut pandang psikologi, pria dan wanita diciptakan dengan sifat yang saling melengkapi, baik secara emosional maupun psikologis. Banyak ahli juga sepakat bahwa anak-anak tumbuh dengan lebih baik dalam keluarga yang memiliki figur ayah dan ibu. Dari segi ilmu alam, tubuh pria dan wanita jelas dirancang untuk bisa bersatu dalam hubungan seksual dan menghasilkan keturunan, yang tentu itu tidak mungkin terjadi dalam hubungan sesama jenis. Kalau semua aspek yaitu Alkitab, sejarah, psikologi, dan hukum alam sudah mendukung bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita, lalu mengapa sekarang pernikahan sama jenis menjadi begitu kontroversial? Mengapa orang yang menolaknya justru dianggap penuh kebencian dan tidak toleran? Menurut Roma 1 ayat 18-32, manusia sebenarnya tahu bahwa hubungan sama jenis adalah sesuatu yang tidak wajar. Namun karena ingin membenarkan perbuatan mereka menggantinya dengan kebohongan dan memaksakan pandangan bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang normal. Salah satu cara untuk membuatnya terlihat normal adalah dengan menyamakannya dengan pernikahan yang sebenarnya. Reaksi keras dari pendukung pernikahan sama jenis terhadap mereka yang menolaknya sebenarnya menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi yang lemah. Dalam dunia debat, ketika seseorang tidak punya dasar yang kuat, mereka biasanya akan berusaha lebih keras dan dengan cara menyerang pihak lawan secara emosional. Bagi orang Kristen, menerima pernikahan sama jenis berarti ikut menyetujui gaya hidup yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus dengan tegas menolaknya, tetapi tetap dengan sikap yang penuh dengan kasih. Namun menolak bukan berarti membenci. Sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap mengasihi setiap orang, termasuk mereka yang hidup dalam dosa, dan membawa mereka kepada kasih serta pengampunan yang ada dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih dan bersikap lembut serta hormat saat menghadapi perbedaan. Jika karena itu kita menghadapi penolakan, hinaan, atau bahkan penganiayaan, kita harus ingat bahwa Yesus sendiri pernah berkata
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Tugas kita bukan untuk mengikuti arus dunia, tetapi tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan dengan kasih dan keteguhan iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.